Halo semuanya, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni menganalisis pengembangan kios. Yang kami ambil di sini adalah kios yang berada di Jalan Seroja 1, Perumnas Condong Catur, Depok, Sleman, DIY. Kios tersebut sudah berdiri dari tahun 2018. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga teman saya, yakni saya Angela Mercibria, kemudian ada teman saya Hidayat Nur Majid, dan juga ada Rista Indriani. Selanjutnya, masuk ke topik pembahasan kami. Topik pembahasan yang akan dibahas pertama yaitu definisi usaha, yang kedua modal, yang ketiga keuntungan dan kesulitan, yang keempat solusi dan pengembangan, yang kelima proses pengembangan, dan yang terakhir adalah analisis pitches. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk. Oke, langsung masuk pembahasan. Yang pertama ada definisi usaha. Kios adalah suatu usaha kecil-kecilan yang sering dikaitkan dengan toko atau warung berukuran kecil. Kios ini dibangun pada tahun 2018 dan produk yang dijualkan berupa sembako dan keperluan lainnya. Selain itu, kios merupakan sebuah bangunan berukuran kecil yang digunakan untuk menjual barang atau kebutuhan pokok tertentu. Seperti halnya kios sama jasa dengan toko. Kios diadakan untuk mempermudah masyarakat atau konsumen untuk membeli kebutuhan mereka tanpa harus jauh-jauh mencari toko atau mart lainnya. Yang kedua, ada modal. Dikarenakan modal yang terbatas, maka dari itu modal kios ini terus diputar kembali untuk membeli produk yang sudah habis terjual. Berbicara tentang keuntungan kios ini tergantung pada dua situasi, yaitu yang pertama ada modal disisihkan untuk menambah produk yang dijualkan dan untuk mengembangkan kios. Yang kedua, sedangkan di sisi lain, profit dari kios ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi pemilik kios. Selanjutnya akan dibahas oleh Rista Indriani. Oke, masuk pada keuntungan dan kendala atau kesulitan yang kita bahas. Keuntungan itu sendiri ada 3 poin, yaitu pemasukan tetap untuk kebutuhan sehari-hari, penghasilan tambahan, dan fleksibilitas waktu. Untuk kendala atau kesulitan kios ini sendiri juga mempunyai 3 poin, yaitu satu, memutar kembali dan menambah modal. Karena kios ini masih terbilang kecil, jadi untuk memutar dan menambah modal itu sangat sulit. Untuk yang kedua itu ada memperhitungkan laporan keuangan dan laba atau rugi. Bahkan kios ini sama sekali tidak menghitung atau memperhitungkan laporan keuangan dan laba rugi. Yang ketiga itu tidak melayani sistem pembayaran transfer dan QRIS atau hanya bisa tunai. Mayoritas masyarakat Yogyakarta itu sudah modern. Dalam pembelian kebutuhan itu bahkan tidak menggunakan pembayaran tunai, melainkan sudah digantikan oleh sistem pembayaran QRIS. Next. Untuk solusi dan pengembangan itu sendiri, ada 3 poin penting, yaitu yang pertama, menggunakan sistem pembayaran non-tunai atau QRIS. Karena pembayaran sistem non-tunai ini sangat diminati oleh banyak masyarakat yang menurut mereka itu efisien dan mempersingkat waktu. Sehingga dengan sengaja dan tidak sengaja, kios ini akan pemasukannya bertambah dan meningkat. Untuk yang kedua itu ada menggunakan aplikasi untuk perhitungan laporan keuangan, misalnya Mokapos. Dan di sini analisis pengembangan kita juga menggunakan Mokapos dengan tujuan untuk mempermudah dalam perhitungan laporan keuangan dan laba rugi. Untuk yang ketiga, ini opsional. Tidak semua kios menerapkan pengembangan ini, yaitu melakukan penjualan dengan melakukan marketing online seperti Shopee atau TikTok. Untuk proses pengembangan Mokapos itu sendiri akan dibahas oleh Angela.
Oke, masuk ke proses pengembangan. Di sini ada sekilas atau gambar terkait QRIS. Jadi di sini dari penjual tersebut bisa mempersiapkan dokumen pendukung, kemudian dia bisa langsung mendaftarkan sebagai merchant BCA atau mungkin BRI ataupun Mandiri, tergantung dari bank yang penjual miliki. Kemudian ajukan permohonan QRIS, lalu verifikasi dan persetujuan. Selanjutnya akan buat kode QRIS atau barcode, dan selanjutnya QRIS tersebut atau barcode tersebut akan bisa dilakukan dalam proses transaksi. Selanjutnya, di sini ada siklus dari Moka Pos itu sendiri. Yang pertama yakni dari pelanggan. Nah, pelanggan ini ketika membeli produk atau barang, dia akan langsung menuju ke kasir untuk mencatat pesanan pelanggan. Nah, di dalam proses ini ada proses pembayaran atau proses transaksi. Kemudian transaksi tersebut nanti akan dicatat melalui aplikasi Mokapos. Selanjutnya akan lanjut ke data aktivitas penjualan. Nah, data aktivitas penjualan ini misalnya dari pembeli mungkin tidak membeli satu barang, mungkin ada beberapa barang yang perlu dicatat dalam aktivitas penjualan tersebut. Kemudian data akan tersimpan di cloud Mokapos dan selanjutnya akan masuk ke owner atau admin yang dapat memantau data melalui back office tersebut. Nah, dari situ nanti akan muncul nota dan juga kwitansi pembelian. Next. Nah, di sini seperti Rista bilang bahwa ini sebenarnya opsional. Jadi mungkin untuk penjual untuk meningkatkan penjualannya, dia bisa melakukan penjualan melalui online shop, misalnya mengupload di Shopee ataupun TikTok. Jadi dia mengupload produk, terus kemudian dipesan ataupun dibayar oleh customer, kemudian dikemas, dikirim, diterima dan dinilai, dan dana akan diberikan ke penjual, bisa melalui transfer dan sebagainya. Next. Di sini ada proses atau alur dari mocha post tersebut. Jadi di sini mungkin teman-teman yang belum mendaftarkan, mungkin dari penjual yang belum mendaftarkan akunnya bisa melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan ke bagian menunya. Nah, setelah itu dia akan lanjut ke bagian new store dan juga akan merekap nominal-nominal akun dan selanjutnya akan dimintai untuk mengupload produk dengan harga penjualannya. Selanjutnya di situ ada menu check out, jadi dari penjual dan pembeli bisa melakukan menu check out tersebut. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa rancangan yang sebenarnya sudah ada di tutorial di Google ataupun di YouTube dan sebagainya. Ini ada beberapa produk dan juga harga yang ditambah atau dimasukkan. Nah, nanti langsung akan muncul kwitansi ataupun nota. Jadi untuk tutorialnya bisa lihat langsung di Google. Kemudian next. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa Moka Pos ini juga bisa dilakukan untuk pencatatan laporan keuangan serta laporan laba ruginya. Nah, di sini untuk penjual mungkin lebih efisien dan juga efektif bisa melakukan pencatatan melalui web Moka Pos tersebut agar lebih mempermudah dan juga proses laporan keuangannya maupun laba ruginya itu bisa terstruktur. Jadi dari penjual itu bisa mengetahui labanya berapa, ataupun ada ruginya berapa, dan sebagainya. Selanjutnya analisis pitches.
Untuk analisis species ini adalah perbandingan, di mana perbandingan antara sistem yang sedang berjalan atau yang sedang digunakan oleh penjual dan juga sistem yang diusulkan oleh kami atau mungkin sistem yang kami tawarkan kepada penjual tersebut. Jadi di sini ada jenis analisis transaksi. Jadi kelemahan sistem yang sedang berjalan ini karena mungkin melakukan secara manual pembayarannya, jadi tidak ada pencatatan yang akurat terkait dengan inventaris barang tersebut ataupun stok barang. Juga rentan terhadap kesalahan manusia dalam perhitungan dan pencatatan. Kemudian ada memakan waktu ya, jadi kurang efisien dalam proses administrasi karena setiap transaksi harus dicatat secara manual. Selanjutnya untuk sistem yang diusulkan ini penggunaan QRIS ya. Jadi QRIS ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, juga mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan juga pencatatan transaksi, juga memungkinkan untuk melacak transaksi secara real time dan juga mengurangi waktu yang diperlukan untuk administrasi harian maupun mingguan ataupun bulanan juga. Selanjutnya jenis analisis ya itu perhitungan dan laporan keuangan. Juga terdapat laporan laba rugi juga ya. Jadi di sini kelemahan sistem yang sedang berjalan atau yang sedang dipakai oleh penjual tersebut yaitu tanpa pencatatan khusus ya. Jadi yang pertama tidak ada perhitungan khusus terkait dengan pajak ataupun diskon ataupun promosi yang diberikan. Kemudian sulit untuk melakukan analisis keuangan yang mendalam, tidak adanya laporan laba rugi yang akurat, rentan terhadap kesalahan manusia dan dalam mencatat transaksi. Kemudian sistem yang diusulkan yaitu penggunaan web Mokapos ini. Jadi web Mokapos ini dapat menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, memiliki fitur untuk menghitung pajak, diskon promosi dan yang secara otomatis, kemudian juga memungkinkan untuk melakukan analisis keuangan yang mendalam, mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi dan perhitungan keuangan. Selain itu juga mungkin lebih mempermudah penjual juga dalam pencatatan transaksi maupun laporan laba ruginya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau mungkin salah kata. Sekian dan terima kasih.